Mari kita berdoa ya. Bapak, pagi hari ini Amin. kami mau datang, biarlah kiranya urapan hikmat Tuhan menyertai mulut, bibir, hati, pikiran hamba yang adalah manusia biasa, orang awam ini. Biarlah firman Tuhan beroleh kemajuan. Tuhan saja yang berotoritas pagi hari Amin. ini, sehingga kami menikmati firman Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Hanya di dalam nama Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. pertama-tama Amin. saya mengucapkan hormat dan bangga nih buat Bapak Ibu yang luar biasa ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang luar biasa karena nggak gampang nih bangun jam 4 pagi ya. Sementara orang masih ngorok-ngoroknya, masih masih tidur, kita sudah harus bangun Ya. menikmati penyembahan, pujian, menikmati firman-Nya. Terima kasih juga untuk Pak Amin. Pendeta Surbakti ya, masih mempercayakan untuk saya boleh berbagi hidup nih. Terima kasih Pak. Saya adalah orang biasa ya, orang awam, tapi beliau percayakan ini satu yang luar biasa. Hmm. Mungkin ada maksud Tuhan dalam pagi hari ini. Eh, saya akan membawakan satu tema ya, nih ya jangan batasi Tuhan. Nah Ya. ini juga pernah saya hidupi dalam kehidupan saya, di mana saya mengalami situasi-situasi yang sangat sulit ya, sangat sulit. Dan hari-hari ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya bahwa di tahun 2023 kemungkinan, nah ini baru baru lebih sulit dari tahun 2022 atau 2021 karena resesi ekonomi sedang menghantam dunia ini. Nah, Ya. saudara, tetapi eh, apakah kita harus tinggal diam? Ya, suara saya kedengaran, Mbak, bisa, Bu? Ya, Jelas bagus ya. Pak. Oke. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus tinggal diam atau berleha-leha ya kalau orang dunia katakan? Tentu tidak. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi kondisi keadaan saat ini? Apa sih bagian kita dan apa bagian Tuhan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa yang Firman mau kita lakukan ya. Nah, Amin. eh, saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu lebih luar biasa dari saya karena saya masih muda ya. Ya, tapi saya ingin bersama-sama kita belajar tentang bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, di sini ada senior saya ya, Pak Surbakti, Pak Victor Hutajulu, ini senior-senior saya ini. Ya. Nah, dulu waktu saya mengalami masa-masa sulit ya, saya teringat satu kisah ya. Kisah ini terambil dari Papua ya. Entah Bapak Ibu pernah dengar atau enggak, tapi saya ingin mengulangi kisah ini. Nah, ada satu keluarga, satu pria, hidupnya tidak sulit, ekonominya mapan ya. Tapi dia bertanya kepada Pak Pendetanya, kenapa kok hidup saya nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, ya nggak ada kesejahteraan. Lalu dia bertanya kepada pendeta, Bapak, dia panggil dia Bapak ya, apa yang mesti saya lakukan? Nah, Pak Pendeta ini berkata begini, ini sangat menginspirasi saya dan saya praktekkan sampai hari ini. Dia bilang begini, oke, kalau kamu mau bertanya sama saya dan apa yang kamu ingin lakukan supaya hidupmu tenang, damai, sejahtera, ya, uh, kamu cukup baca Alkitab 5 pasal sehari. Wah, dia kaget. Terus Pak Pendetanya bilang, kamu baca saja, jangan banyak tanya ya. Jangan tanya ke saya. Kalau mau tanya, tanya ke Tuhan. Wah, dia bingung. Nah, sudah. Tapi karena dia menghormati pendetanya, dia lakukan itu, saudara. Nah, dalam sehari ke sehari ya. Ketika dia bertemu pendeta, dia takut bertanya.
Karena Pak Pendeta pasti jawab, "Jangan tanya, ayo lakukan itu." Saya bilang gitu. "Kalau mau tanya, tanya Tuhan aja." Nah, saudara, dia praktek itu, saudara. Nah, 5 tahun, akhirnya sampailah 5 tahun. Nah, saudara, ini giliran Pak Pendetanya yang tanya. Katanya, "Kamu sudah 5 tahun baca Alkitab." "Iya, Pak Pendeta." Heeh. "Terus kamu sudah tanya Tuhan?" "Sudah, Pak Pendeta." "Tuhan jawab apa?" Ya, dia bilang, "Tuhan mau saya baca Alkitab," katanya. Itu aja jawabnya Tuhan. Nah, saudara, sehingga dia dan, kisah ini sangat menginspirasi saya. Waktu saya susah, sulit, karena banyak waktu bagi saya untuk baca Alkitab. Nah, saudara, saya mulai mempraktekkan 5 pasal sehari ya, saudara. Nah, saya mengajak kepada rekan-rekan, teman-teman saya, "Ayo kita memulai, sesuatu yang baru ini." Nah, ini saudara, ini, sekitar 10 tahun yang lalu nih, saudara. Saya memulai mengajak teman-teman untuk baca Alkitab 5 pasal sehari ya. Nah, saya bilang, banyak sekali, tantangan dan saya challenge teman-teman saya, "Jangan banyak tanya, baca saja." Saya bilang gitu. "Kalau mau bertanya, tanya sama Tuhan." Nah, saudara, dan banyak teman-teman saya sampai hari ini, tetap baca firman Tuhan, saudara. Karena apa? Sesuatu yang kita ulangi, ya, menurut survei, 40 hari sesuatu yang kita ulangi, itu akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, saudara, contohnya kalau umpamanya, kita suka makan bakso, berulang-ulang aja 40 hari, itu akan menjadi kebiasaan, makan bakso jadi kebiasaan. Nah, saudara, kalau kita suka berdoa 40 hari, suka merenungkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan 40 hari, saudara, hasil survei, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, hari-hari ini, saudara, saya, eee, robah caranya. Nah, dengan cara 4M, ya. 4M itu adalah merenungkan, membaca, merenungkan, membagikan, dan melakukan. Nah, saya baca, saya renungkan, terus saya bagikan, ya saya lakukan, saudara, bagian saya lakukan. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, sudah mempraktekannya ini ya, dan mungkin nanti kapan-kapan saya mau dengar nih kesaksian-kesaksian Bapak Ibu baca firman Tuhan tiap hari ya. Alkitab itu kalau kita 5 pasal bacanya, eee, tiap hari saudara, 8 bulan tamat. Nah, yang sudah baca Alkitab ini pasti sudah tahu ya, 8 bulan tamat, saudara, ya sekitar 8 bulan. Nah, saya sudah puluhan tahun, saya nggak tahu berapa kali saya sudah tamat, saudara, tapi saya baca aja. Nah, itu saudara, walaupun masa-masa sulit ketika kita masuk ke awal-awal perjanjian lama ya kalau baca Alkitab itu, masa-masa sulit itu, tapi lakukan. Nah, saudara, kita akan masuk ke, tema kita yaitu jangan batasi Tuhan. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kita mungkin pernah baca. Nah, sudah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari pelajaran ini saya terkadang-kadang ya kagum sama Tuhan. Nah, Nabi Elia
ini adalah awal-awal dari perjalanan memulai pelayanan Nabi Elia. Nah, kenapa sih Tuhan tidak suruh Nabi Elia pergi ke Sungai Yordan ya, sungai yang melimpah airnya gitu ya. Tapi Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit. Nah, Bapak Ibu, Sungai Kerit itu artinya cutting ya. Cutting itu adalah pemotongan ya. Kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ya, pernah Tuhan Yesus katakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah ya akan dipotong, dibersihkan supaya apa? Supaya berbuah lebat. Nah, itu nah dalam kondisi yang sulit saat itu Nabi Elia taat pada firman Tuhan. Dia pergi ke Sungai Kerit ya. Nah, saya tidak tahu apa problem, apa masalah, apa pergumulan Bapak Ibu saat ini ya. Tapi percayalah, Tuhan selalu pegang kendali atas hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini ya, kalau kita melihat kenapa Tuhan sedang menghukum Israel ya, sedang mendisiplinkan Israel. Biasanya ya pergumulan, masalah itu tidak ujuk-ujuk datang gitu, tidak ujuk-ujuk langsung ada. Pasti ada maksud daripada Tuhan. Nah, apa sih maksud Tuhan dari peristiwa ini ya? Nah, waktu itu Israel sedang dipimpin oleh satu raja ya, raja yang luar biasa. Dari namanya itu luar biasa, yaitu Raja Ahab ya. Ahab itu berarti bapak yang penuh kasih ya. Nah, itu bapak yang penuh kasih arti nama Ahab. Tetapi Ahab ini memiliki istri yang bukan dari Israel, bukan anak Tuhan ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah baca itu Isabel ya. Isabel ini artinya apa? Artinya roh spirit. Spirit yang membunuh potensi pria, potensi kenabian ya. Jadi Raja Ahab akhirnya terpengaruh oleh istrinya. Nah, sehingga kalau kita baca ya kisah-kisahnya ini, sehingga umat Israel meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini titik temunya mulai ada ya. Kenapa Tuhan mendisiplinkan Israel? Nah, kita melihat apa sampai sekian tahun ya Israel kekeringan ya, itu luar biasa. Nah, kita pernah mengalami kekeringan 6 bulan, 6 bulan saja ya, terutama teman-teman kita yang di Gunung Kidul, di Jogja sana, begitu hujan enggak turun 6 bulan aja, itu tanah kering kerontang. Ya, mencari air sulit, ya harus. Nah, ini 3 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mengerikannya kekeringan ini ya, 3 tahun tidak turun hujan. Nah, saudara, nah eh, nah, di sini Tuhan sedang mengutus Nabi Elia untuk memperingatkan. Nah, memperingatkan Israel agar apa? Israel kembali kepada perjanjian dengan Tuhan, ya, agar umatnya boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana mereka dikasih oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Nah, tetapi ada perlawanan dari istri Ahab ya, sehingga dia mempersiapkan para nabi-nabi. Nanti kita akan bisa baca ya, ada pertempuran di Gunung Karmel itu ya, antara Nabi Ahab dan nabi-nabi palsu, nabi-nabi. Nah, di sini kita bisa melihat eh, pergumulan bagi orang-orang Israel terjadi, saudara. Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari cerita ini, terkadang
pergumulan, masalah, cobaan, penderitaan. Sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat itu ya, itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, ketika umat Israel itu melanggar hukum-hukum Tuhan, dan Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan, nah, ada konsekuensi yang mereka sedang alami, yaitu penderitaan. Nah, terkadang penderitaan itu sangat sulit ya. Nah, saya pernah mengalami penderitaan yang begitu berat, begitu sulit dalam hidup ini. Sehingga terkadang saya bertanya, ya, kenapa Tuhan buat ini dalam hidup saya? Nah, saya kadang-kadang dulu, aduh, berat beban untuk keluar dari masalah satu ke masalah yang lain. Itu sangatlah berat sekali. Nah, tapi saya mau berserah total kepada Tuhan. Nah, saya demi hari terus berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah takut kepada hukum-hukum Tuhan. Jangan pernah takut kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan. Yang takut adalah ketika kita melanggar hukum itu, ya, menjadi orang hukuman. Ya, tapi Tuhan memberikan hukuman, perjanjian untuk kita lakukan, itu pasti Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Nah, itu yang perlu hari-hari ini kita jaga ya, hari-hari ini kita bina. Nah, saya sangat bersyukur ya, ada satu persekutuan The Power of Love ini ya. Ini luar biasa. Membina orang, pertama ini bangun pagi aja ini udah nggak gampang. Nah ini, dan bersekutu, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hal-hal yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya persekutuan ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi orang lain. Dampak yang luar biasa bagi orang lain. Nah, nanti kita akan lihat di ujung cerita ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, gitu ya. Nah, saya hari-hari ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah meninggalkan yang namanya baca firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Nah, tiap pagi saya lakukan, baca, renungkan, ya saya bagikan kepada teman-teman saya, komunitas-komunitas saya. Sehingga hari-hari ini saya mengalami satu ketenangan dalam hidup saya. Baik saya dalam pekerjaan, usaha, ketika saya memimpin usaha saya, Saudara. Nah, saya mengalami. Kenapa? Saya dimulainya bersama Tuhan. Nah, ini hal-hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, terkadang masalah, pergumulan itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Ya, karena kalau kita menyadari sebenarnya masalah itu adalah bagian dari kasih untuk Tuhan mendidik kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, problem, jangan cepat-cepat kita bersungut. Tapi kita coba bertanya, Tuhan, apa sih maksud ujung daripada pergumulan ini, masalah yang kita hadapi? Nah, ada satu buku yang dikarang oleh Philip Yancey ya. Philip Yancey ini dia pengarang buku. Dalam bukunya banyak ya, di mana Tuhan saat kita mengalami penderitaan. Nah, di dalam bukunya ini dia katakan begini, bahwa pergumulan, penderitaan yang kita alamin itu adalah supaya ada keseimbangan di dalam tubuh. Nah, tapi kalau tubuh kita, dia bilang dalam bukunya ini, sudah tidak merasakan sakit lagi, ini bahaya katanya. Nah,
Jadi ketika tubuh kita sudah nggak bisa merasakan sakit lagi, itu bahaya. Nah, di dalam buku ini diceritakan ada seorang anak yang lahir dengan gen tertentu ya. Nah, dia kadang-kadang gigit jarinya sampai berdarah-darah. Dia nggak nangis tuh. Sampai ibunya teriak-teriak sampai keluar darah. Nah, dan kalau kita pernah apa namanya baca apa-apa dengar ya atau kita pernah apa temu maaf mungkin kalau ada orang yang dengan penyakit kusta tertentu ya. Nah, sampai-sampai kadang-kadang kakinya umpamanya ini digigit tikus dia nggak rasa, tiba-tiba putus aja. Nah, artinya penderitaan itu adalah keseimbangan bagi tubuh kita untuk menyeimbangi. Jadi tubuh kita tidak boleh mengalami apa namanya enak saja gitu. Ketika kita merasanya harus enak semua gitu. Nah, ini dalam bukunya ini lucu. Dia bilang seperti itu. Jadi keseimbangan itu sangat penting. Jadi jangan cepat-cepat, wah saya ini menderita. Nah, tetapi bagaimana penderitaan itu kita harus bawa kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu dan saya, ya, kita semua harus percaya bahwa apapun yang hari-hari ini kita alami, ya, pergumulankah, cobaankah, penderitaankah yang kita alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya gambarkan ya, hidup ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya filosofi tentang tiga, yaitu telur, wortel, dan kopi. Ya, pernah ya. Tapi saya ulangkan. Nah, telur itu kan dia getas ya, cepat pecah. Ya, dia itu jadi kalau ibu-ibu sudah tahulah kalau bawa telur pun harus hati-hati ya. Nah, wortel juga kan dia keras. Ya, coba kita keras. Nah, kopi dia lembut ya, lembut ya halus, harum. Nah, tetapi coba dimasukkan dengan air panas. Nah, air panas ini adalah proses dari krisis ya, tekanan. Telur yang tadinya getas harus jadi keras ya. Nah, ada orang yang hidupnya kelihatannya lembek ya, lembek itu tapi ketika dihantam sama krisis, masalah, hidupnya jadi keras. Wah, luar biasa. Nah, ada wortel yang tadinya keras ketika dimasukkan ke dalam air panas jadi lembek. Nah, ada orang seperti itu. Tadinya kelihatan keras, ya, maco. Ketika datang masalah, langsung nggak berdaya, lembek. Tapi kau coba lihat kopi ya. Kopi yang tadinya lembut, ya, ketika dimasukkan dengan air panas, dia mengeluarkan bau aroma yang harum untuk dinikmati, ya, untuk sangat-sangat luar biasa gitu ya, nikmat sekali ya. Jadi marilah hidup kita ini bagaikan sebuah kopi ya. Ketika datang masalah, ketika datang krisis, ketika datang pergumulan, kita tetap bersinar ya. Kita tetap bersyukur, tetap menjadi berkat ya, tetap menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita ya, bukan harus jadi keras atau jadi lembek, gampang menyerah. Nah, ini saya ceritakan dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang keras hidup saya karena memang dibentuk oleh keadaan yang keras. Tetapi ketika saya mengerti ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Nah, saya di situ coba belajar ya. Tuhan maunya saya apa sih? Ya, dibentuk untuk jadi orang yang keras. Ya, sekolah juga harus keras. Ya. Nah, satu kali Bapak Ibu saya diganggu ya, diganggulah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya.
Jadi di tempat usaha saya itu, Bapak Ibu, ya mereka itu eh, minum-minum, minum-minum gitu ya. Nah, minum minuman keras gitu dekat-dekat tempat usaha. Ya kalau minta-minta apa aja saya selalu kasih. Nah, tapi dampaknya mereka minum ini sehingga pelanggan-pelanggan saya jadi ketakutan untuk datang gitu. Wah, ini saya bilang ini serius ini. Nah, akhirnya saya ajak mereka, akhirnya saya pikir mau keras apa mau lembut menghadapi mereka ini. Nah, tapi, Tuhan katakan, "Kasihi mereka." Nah, Bapak Ibu, saya datang, saya nongkrong sama mereka ya. Kadang-kadang saya berkorban untuk nongkrong sama mereka, korban untuk, biaya, ya uang, kalau mereka minta rokok apa, saya kasih Bapak Ibu. Tapi tidak saya sudah berhenti merokok dan tidak minum lagi. Nah, saya datang ke sana cuma ingin mendengar saja keluh kesah mereka. Ya, saya datang, ya, saya dengarkan. Nah, akhirnya begitu lama mereka penasaran, "Kenapa sih kamu begitu baik sama saya?" katanya. "Padahal kamu sudah dijolimi sama kami," katanya. Nah, akhirnya saya ceritakan tentang, kehidupan saya dan saya tidak mau lagi lakukan itu, saya tidak mau merugikan orang lain lagi. Nah, Bapak Ibu, satu persatu saya muridkan mereka. Ya, ini preman, muridkan preman itu nggak gampang, ya. Yang mereka tangannya penuh sayatan, ya, berantem, bahkan ada yang pernah lehernya hampir putus digorok, ya. Nah, ini preman, saudara, nggak gampang untuk memuridkan. Nah, tapi dulu hidup saya keras gitu ya. Saya bilang saya lebih keras dari bapak ibu hidup saya orang nggak punya orang tua lagi, saya bilang gitu. Tetapi hari ini saya jadi berkat buat anak dan istri saya. Saya bilang, "Saya nggak mau mereka alami hal-hal yang, sia-sia." Saya bilang, "Kalau anak-anakmu nanti ikut-ikutan kamu, jadi mabok, ganggu-ganggu orang gimana?" Saya bilang gitu. Nah, satu persatu saya comot-comot, saya masukkan ke pemuritan, Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu sekitar 3 4 bulan gitu, itu stop semua, stop. Bahkan istrinya tanya sama saya, Pak Daniel," katanya, "itu suami saya kamu kasih apa ya?" katanya. "Kok sekarang udah rajin sholat?" "Oh ya," saya bilang gitu kan. "Udah nggak suka mukul lagi, bahasanya juga udah luar biasa, kamu kasih makan apa?" "Enggak Pak, nggak makan apa-apa Bu," saya bilang. "Saya cuma datang di sana, cuma dengarkan mereka," saya bilang gitu. Nah, di situ setelah saya masukkan mereka ke pemuritan. Nah, mereka berubah ya, mengalami perubahan total. Nah, itulah maksud Tuhan atas penderitaan hidup saya. Nah, ketika saya mengalami problem, masalah, penderitaan dalam hidup saya harus tanya Tuhan, "Tuhan, saya mau apakan orang ini?" Nah, saya harus jadi kopi bagi mereka ya. Mereka bisa menikmati ya, menikmati harumnya kasih Kristus, menikmati harumnya firman Tuhan sehingga saya yakin dan percaya suatu hari nanti firman yang saya sudah taburkan kepada mereka nggak akan sia-sia, nggak akan sia-sia. Entah mereka atau anak cucu mereka, pasti firman itu akan bertumbuh dalam hidup mereka. Nah, bagian yang kedua adalah dari cerita kita ini adalah Tuhan selalu menyediakan sumber jasmani dan rohani, ya. Dan tadi saya dari bacaan kita, ya, Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit, ya. Nah, sekarang Sungai Kerit itu jadi kering. Sungai Kerit itu kering, Bapak Ibu. Artinya begini, Tuhan tidak mau kita berleha-leha, menikmati area nyaman kita. Nah, yang kedua, akhirnya Elia disuruh kemana, Bapak Ibu? Nah, di pasalnya yang 7, di sana kan Elia disuruh ke Sarfat, ya. Sarfat, ya. Sarfat ini daerah Libanon, ya, di luar dari Israel, ya. Nah, Sarfat ini artinya itu pemurnian. Jadi Tuhan mau murnikan lagi Nabi Elia ini, saudara. Ini luar biasa. Saya lihat cerita ini, eh, ya tadi
Tuhan sudah kirimkan kebutuhan hidupnya melalui burung gagak ya. Burung gagak itu disuruh Tuhan untuk kirim makanan, saudara. Ya kayak saya sebutkan, maaf, kayak Gojek lah. Pagi datang Gojek, bawa roti, nanti siang bawa Grab, bawa daging. Begitu terus Nabi Elia menikmati. Area nyamannya di situ, saudara. Nah, sekarang Tuhan mau dia pergi keluar dari area nyamannya. Apa maksud Tuhan atas semuanya ini, saudara? Ya, nanti luar biasa, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Saya baca-baca ini, saya terkagum-kagum. Ini Tuhan kita ini luar biasa gitu. Burung gagak tahu sendiri, burung gagak itu lambang dari kematian. Ya, lambang dari kematian. Ya, karena dia makannya bangkai. Ya, nah tapi Tuhan pakai burung gagak untuk mencukupi, memelihara Nabi Elia. Ini luar biasa. Hari-hari ini, mungkin dunia sedang bilang sama kita nih, kamu sedang menghadapi kematian. Krisis ini sangat berat. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia unlimited. Dia Allah yang tidak terbatas. Tidak pernah kita bayangkan kekuasaannya. Ya, waktu saya masih ada ya Bu ya, masih ya, Pak, masih ya. Ada. Oh ya, saya lanjutkan. Nah, isu hidup ini sebenarnya bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki ada di tangan Tuhan. Ini isu hidup itu seperti apa? Ya, banyak orang mengalami kecukupan, kebahagiaan, harta melimpah, tapi hidupnya nggak bahagia, hidupnya penuh kekacauan. Ya, karena apa tadi? Ada yang dilanggar. Ya, hukum Tuhan dilanggar. Ya, kalau kita bisa saya kasih contoh, kalau orang melanggar hukum gravitasi ya, dia bilang begini, saya mau jatuh aja dari lantai 20 umpamanya kan. Itu melanggar hukum gravitasi. Dia pasti mati. Ya, karena melanggar hukum. Nah, banyak hari-hari ini keluarga-keluarga melanggar hukum apa? Hukum kasih. Sehingga hidupnya berantakan. Hidupnya mengalami kekacauan. Padahal dia nggak kekurangan. Harta melimpah. Ya, hari-hari ini kita melihat banyak orang. Jabatan luar biasa. Harta melimpah. Karena dia melanggar hukum kasih. Nah, hati-hati. Nah, hari-hari ini kita bisa menikmati. Karena apa? Anugerah yang luar biasa. Kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Nah, ya kan, sehingga kita bisa mengasihi orang-orang yang aneh-aneh sekalipun, ya, orang-orang yang luar biasa aneh sekalipun kita bisa kasih. Karena apa? Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Dia mengasihi kita. Dan Tuhan bilang, aku sampai mati mengasihi kamu. Kamu belum sempat mati. Darah pun belum pernah keluar dari tubuhmu untuk mengasihi. Nah, kenapa? Nah, hari-hari ini. Nah, kembali lagi kita ke perikop ya. Jangan kita batasi Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, Nabi Elia taat kepada firman Tuhan ya. Ya, akhirnya Nabi Elia pergi. Nah, sekarang beralih. Tuhan katakan, aku menyuruh seorang janda memelihara kamu. Nah, saudara, kita tentu pernah baca ya, mungkin pernah dengar ya, janda ini cuma memiliki sedikit minyak dan segenggam tepung. Nah, tapi janda ini dia dia ingin tahu, dia ingin taat pada kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ada di mana? Kehendak Tuhan ada di Nabi Elia. Ya. Dan akhirnya dia taat apa yang Nabi Elia katakan, berikanlah aku air, ya mungkin air banyak ya, air banyak. Tetapi berikanlah aku roti. Nah, sedangkan mereka, janda ini, mereka cuma ingin mencari kayu ya, kayu, habis itu bikin dan besok nggak tahu harus makan di mana. Sampai firman Tuhan katakan, besok kami akan mati. Udah nggak ada lagi. Nah, tapi Elia membawa kabar, membawa kehendak Tuhan atas hidupnya.
Nah, karena apa? Nabi Elia tahu Tuhan memeliharanya dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya sedetik pun. Nah, kita bisa baca terus ya, kita pelajarin terus tentang kisah ini, saudara. Nah, sampai Tuhan membawa Nabi Elia ke level-level yang luar biasa dalam peperangan rohani. Ya, Bapak Ibu, Tuhan selalu membawa kita hari-hari ini kepada hal-hal yang kita nggak duga dan kita nggak sangka-sangka gitu, bahwa ketika kita nempel sama Tuhan, ya, bahwa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, nah, maka saat-saat itu kita akan tahu maksud dan kehendak Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, saya sering bilang kepada teman-teman, jangan pernah tinggalkan Tuhan, terus andalkan Tuhan. Kita harus ada di dalam Tuhan. Nah, artinya ketika kita ada di dalam Tuhan, saya sering gambarkan ya, kita mungkin umpama ada secarik kertas ini, ya, kecil mungkin carik kertas ini. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, nah, kita masukkan ke dalam buku ini, kertas ini, nah, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Nah, buku ini menggambarkan Tuhan, ya, menggambarkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan buku ini terjadi juga dengan kertas yang saya masukkan. Ya, saya seumpama buku ini saya kirim ke Surabaya. Apa yang terjadi dengan buku ini terjadi juga dengan kertas yang ada di dalam kita. Nah, saudara, artinya begini, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka lawan-lawan kita nggak akan pernah berani. Karena dia akan berhadapan dengan Tuhan. Ya, kita ada di dalamnya. Nah, ketika buku ini mengalami kemenangan, maka kita akan mengalami kemenangan. Dan ingat, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Nggak ada satu bisa melawan kita. Ya, hari-hari ini jikalau kita mengalami satu pergumulan yang sangat berat, ya, pergumulan yang hebat, percayalah ada maksud Tuhan atas semuanya ini. Nah, saya akan tutup dengan satu Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 24. Ya, kita lihat, saudara. Kita lihat apa maksud Tuhan. Ya, apa maksud Tuhan. Ya, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Saudara, firman Tuhan itu selalu benar. Ya, ketika Nabi Elia melakukan kehendak Tuhan, dia sedang membawa orang pada pertobatan. Ya, sehingga janda ini bukan orang Israel, ya, tapi dia berkata bahwa engkau adalah abdi Allah, engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah pelayan Tuhan, engkau adalah anak Tuhan, ya, engkau adalah pengikut Kristus dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Orang ini jadi bertobat, ya. Orang ini akan menjadi, ketika kelakuan kita, perbuatan kita, ya, benar, maka orang lain akan melihat, oh benar, ternyata firman Tuhan itu benar ada dalam dirinya. Nah, bagian kita hari-hari ini adalah lakukan kehendak Tuhan. Ya, saya sangat bangga dengan perkumpulan ini yang mau memuji, menyembah, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika Bapak Ibu pergi kemana saja, pasti orang akan berkata, firman Tuhan itu benar dalam hidupmu. Aku melihat ada firman Tuhan yang benar itu ada dalam hidupmu. Nah, hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak, ya, pergumulan, krisis. Karena krisis, jangan takut. Dr. Edwin Louis School berkata, krisis adalah bagian dari proses untuk mendewasakan kita. Tuhan ingin kita menaik level, mungkin melalui krisis itu. Ya, Bapak Ibu jangan takut, jangan batasi Tuhan dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tetap teguh
Ya, hari-hari ini saya menikmati firman Tuhan ya. Ya, saya melihat begitu banyak orang-orang kehilangan ketika dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, maka mereka begitu kacau lagi hidupnya. Nah, bagian kita adalah kita menjadi terang bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan, karena kami belajar daripada firman Tuhan. Amen. Kami yakin dan percaya firman-Mu memiliki kuasa cipta, Yes. kuasa melakukan, kuasa menerobos. Firman-Mu selalu memberkati hidup kami. Dan kami percaya tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami ketika kami mengalami krisis. Kami percaya ketika kami ada dalam tangan Tuhan, maka kami akan keluar jadi pemenang-pemenang. Tuhan kiranya memberkati persekutuan Power of Love ini ya Tuhan, agar menjadi berkat di mana saja mereka berada. Ketika mereka melakukan apa saja, maka mereka sedang melakukan firman Tuhan. Orang lain melihat, sehingga dunia yang sedang membutuhkan kebenaran firman Tuhan boleh percaya kepada Yesus. Sehingga ketika kami ada di mana-mana, kami sedang memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas itu akan melawat bangsa kami Indonesia. Akan melawat, memulihkan bangsa kami Indonesia ini. Amen. Karena firman-Mu, karena kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Tiar Purba, terima kasih untuk Pak Surbekti. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Pak Daniel. Wow, keren ya firman Tuhannya hari ini luar biasa. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Daniel Jonathan yang sudah berbagi kehidupan ya, berbagi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan ya, dengan judul perikop yang luar biasa. Jangan batasi Tuhan. Wow, keren banget ya. Bapak Ibu sudah dengar tadi pemaparan dari hambanya ya. Tadi saya dimulai tadi dengan GSP, gerakan 5 pasal 1 hari gitu ya Pak ya. Wow, nggak usah tanya Tuhan, nggak usah tanya saya, tanya Tuhan. Nah, apakah kita mau belajar juga? Silakan Bapak Ibu ya. Terus sekarang ada 4M ya. Nah, ini tinggal kita pilih yang mana. Nah, saya sangat terkesan dengan filosofi. Udah lama itu ya filosofi itu, tapi hari ini disegarkan kembali. Betul, apakah ketika kita kena proses, kena masalah, kita pilih mau jadi seperti telur, mau jadi wortel, atau mau jadi kopi, ya. Nah, tapi yang baik kalau sesuai dengan firman Tuhan, pilihlah jadi kopi, ya, jadi yang lembut, jadi mengeluarkan aroma dan bisa dinikmati semua orang, ya, keren, ya. Kemudian itu hidup, ya, dapat tadi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Wow, jadi percayakan sepenuhnya dengan Tuhan, maka kita aman dan sejahtera. Dan terakhir, ya, krisis adalah proses mendewasakan iman kita. Jadi, kalau kita mau dewasa, kalau kita mau jadi pengantinnya Tuhan, harus mau diproses. Dan ketika kita sudah dewasa, kita jadi pengantin dan kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan batasi Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Terima kasih Pak buat firman Tuhan yang luar biasa. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang sudah hadir ini ya. Salam kami tunggu lagi berkat berikutnya Pak Daniel ya, di waktu yang akan datang. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan ya. Kemudian dan kesaksiannya. Kemudian saya berikan waktu kepada kita Bapak Ibu yang mau bersaksi ya, bukan bertanya. Mau bersaksi bagaimana kita menjalani hari-hari kita seperti tadi firman Tuhan. Adakah yang mau disaksikan? Langsung saja dibuka mic-nya, waktunya 4 menit ya. Silakan Pak. Wah, Pak Lamsar udah langsung buka. Ya. Silakan Pak Lamsar. Saya dulu ya. Bapak Ibu, silakan. ya. Udah langsung depan dia. Iya, Ya. luar biasa. Pertama saya mau bilang ya terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah mengutus hambanya ini kepada komunitas kita pagi hari ini membagikan isi hati dan pikiran Tuhan. Jadi terima kasih. Teruslah Pak menjadi berkat ya. Jadi kami banyak belajar pada pagi hari ini bagaimana firman Tuhan itu hidup ya. Jadi banyak sekali memang
hampir nanti saya melihat ada kemiripan saya dengan Bapak, tapi Bapak lebih tinggi, lebih hebat gitu ya. Enggak, Pak. Jadi begini, maksud saya begini. Saya sebenarnya punya kerinduan satu, pernah saya mau baca Alkitab itu sampai habis, tapi nggak tuntas gitu. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Nah, ternyata dengan adanya komunitas ini, setiap hari kan kita baca Alkitab gitu. Dan itu saya catat, jadi minimal bukan 5 pasal lagi, karena ketika firman Tuhan disampaikan, saya akan baca semua perikop gitu kan. Apa maksudnya? Jadi melatih saya membaca jadinya. Jadi ini cara Tuhan yang luar biasa bagi saya, yang saya alami Bapak. Jadi terima kasih men-trigger saya, sehingga saya menjadi kebiasaan. Betul Bapak bilang, setelah 40 kali kita lakukan, itu akan menjadi habit. Ya. Yeah. Jadi semacam kita juga yang di komunitas ini Pak, Yeah. saya kalau udah jam 4 itu nggak bisa tidur lagi saya. Wow. Sudah bangun sendiri. Ya, Luar Pak, biasa. benar, Pak. Jadi saya sudah siap-siap, sikat gigi, cuci muka, itu jam 4 itu sudah gitu. Jadi dan kita ambil air putih minum, kita duduk siap untuk mendengar firman Tuhan. Ini menjadi kebiasaan kami, pembagian saya. Saya tahu juga yang lain juga demikian. Jadi inilah Pak yang kita lakukan. Jadi bagaimana Tuhan itu mengubah kita, mengubah saya ketika saya membuat itu menjadi kebiasaan saya. Jadi pengenalan kita itu ada aja cara Tuhan gitu Pak ya. Ada aja cara Tuhan untuk, yang penting kita mau aja. Kita punya kerinduan saja. Tuhan beri saya petunjuk. Maka Tuhan itu langsung tangkap responnya, sinyal itu, tek gitu. Langsung ditangkap itu sinyal, maka oh ini caranya, diarahkan kita. Saya yakin semua Pak, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, tadi Bapak bilang susah bangun tidur, saya percaya itu. Saya tahu semua saudara-saudaraku, kita semua yang di sini sulit, susah untuk bangun, tapi karena roh Tuhan tak bisa dia tolak, gitu kan? Amin. Ada roh di sana, jadi tak bisa dia tolak, dan sehingga kita itu menjadi kebiasaan. Jadi luar biasa ya, kita belajar dari Elia yang taat dan setia. Jadi firman Tuhan mengajar kita di sini supaya taat di dalam pelayanan. Taatlah kita kepada Tuhan. Maka akan Tuhan sediakan burung gagak dia taruh untuk mensuplai, menolong kita, cara Tuhan. Dan ada lagi banyak-banyak cara. Jadi terima kasih Pak sudah menjadi berkat bagi kami semua di sini. Itu dulu Pak dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan Bu Tiar.